Saya Safra Alfareta Wijaya dengan NIM 187241044 dan Saya Hanif Isa Hanafi dengan NIM 187241045 akan membawakan em, kasus yang berjudul Facebook Cambridge Analytica, pelajaran tentang pentingnya perlindungan data di era digital. Baik, yang pertama ada latar belakang. Cambridge Analytica adalah perusahaan yang bergerak di bidang analisis politik dan dikenal karena keterlibatannya dalam berbagai kampanye politik, termasuk pemilihan Presiden Amerika Serikat pada tahun 2016 yang dimenangkan oleh Donald Trump. Perusahaan ini menggunakan teknologi berbasis data untuk menargetkan pemilih dengan strategi yang dipersonalisasi, memanfaatkan informasi pribadi mereka untuk mempengaruhi opini politik dan preferensi pemilih. Pada tahun 2018, terungkap bahwa Cambridge Analytica memperoleh akses ke data jutaan pengguna Facebook tanpa izin yang jelas. Data ini diperoleh melalui sebuah aplikasi kuis kepribadian yang dikembangkan oleh Alexander Kogan, seorang akademisi yang bekerja sama dengan Cambridge Analytica. Aplikasi tersebut tidak hanya mengumpulkan informasi dari pengguna, tetapi juga dari teman-teman mereka di Facebook, sehingga cakupan data yang dikumpulkan jauh lebih luas dari yang diperkirakan. Cara Cambridge mm, Analytica mendapatkan data. Skandal Cambridge Analytica bermula dari aplikasi kuis kepribadian yang dibuat oleh Alexander Kogan, seorang akademisi yang bekerja sama dengan Cambridge Analytica. Aplikasi ini dirancang untuk mengumpulkan data psikologis dari pengguna Facebook yang mengikutinya. Meskipun secara tampilan tampak seperti kuis biasa, aplikasi ini ternyata memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap informasi pribadi pengguna. Ketika seseorang menggunakan kuis ini, aplikasi tersebut tidak hanya mengumpulkan data dari individu yang mengikutinya, tetapi juga dari teman-teman mereka di Facebook. Hal ini dimungkinkan karena pada saat itu Facebook memiliki kebijakan yang memperbolehkan aplikasi pihak ketiga mengakses data pengguna beserta jaringan sosial mereka tanpa izin eksplisit dari setiap individu yang terkena dampaknya. Facebook sendiri tidak memiliki sistem pengawasan yang ketat dalam mengontrol bagaimana aplikasi pihak ketiga mengakses dan memanfaatkan data pengguna. Akibat dari kelemahan ini, Cambridge Analytica berhasil memperoleh data sekitar 87 juta pengguna Facebook tanpa izin mereka. Data tersebut kemudian digunakan untuk membangun model psikografis yang dapat menargetkan individu dengan iklan politik yang disesuaikan dengan profil psikologis mereka, yang akhirnya berdampak pada strategi kampanye politik, termasuk dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat tahun 2016. Dampak kasus terhadap Facebook. Skandal Cambridge Analytica memberikan dampak besar terhadap Facebook, terutama dalam hal kepercayaan pengguna dan regulasi terkait privasi data. Setelah terungkap bahwa Facebook tidak memiliki kontrol ketat terhadap bagaimana aplikasi pihak ketiga mengakses data penggunanya, banyak pengguna mulai meragukan bagaimana platform ini menangani informasi pribadi mereka. Sebagai bentuk protes, muncul gerakan kampanye seperti #DeleteFacebook, di mana banyak orang menyerukan penghapusan akun Facebook mereka demi menjaga privasi data. Selanjutnya, ada tekanan terhadap Facebook semakin meningkat ketika CEO-nya, Mark Zuckerberg, harus memberikan kesaksian di hadapan Kongres Amerika Serikat pada April tahun 2018. Dalam sidang tersebut, Mark diminta untuk menjelaskan bagaimana Facebook mengizinkan pihak ketiga mengakses data pengguna tanpa izin eksplisit. Kesaksian ini menjadi sorotan dunia dan menandai titik penting dalam pengawasan ketat terhadap perusahaan teknologi terkait penggunaan data pribadi. Selain itu, Facebook juga menghadapi konsekuensi finansial yang besar. Salah satu hukuman terbesar yang dijatuhkan adalah denda sebesar 5 miliar US dollar yang diberikan oleh Federal Trade Commission Amerika Serikat. Denda ini merupakan salah satu yang terbesar dalam sejarah terkait pelanggaran privasi data. Dampak terhadap Cambridge Analytica. Skandal ini berdampak lebih fatal terhadap Cambridge Analytica.
Perusahaan ini diketahui menggunakan data pengguna Facebook secara tidak sah untuk strategi propaganda politik berbasis psikologi, yang akhirnya menimbulkan kecaman luas. Kepercayaan publik terhadap Cambridge Analytica menurun drastis dan banyak klien serta mitra bisnisnya memutuskan untuk menghentikan kerjasama. Selain kehilangan kepercayaan dari berbagai pihak, tekanan hukum dan keuangan yang besar membuat perusahaan ini tidak mampu bertahan. Pada Mei tahun 2018, Cambridge Analytica secara resmi mengumumkan kebangkrutannya dan menutup operasinya. Kejatuhan perusahaan ini menjadi peringatan bagi perusahaan lain agar lebih berhati-hati dalam mengelola data pengguna serta mematuhi regulasi privasi yang berlaku. yang selanjutnya ada susunannya. Jadi di sini yang pertama ada Alexander Kogan sebagai peneliti, seorang peneliti di Cambridge University yang mengembangkan metode untuk mendeduksi kepribadian dan kecenderungan politik dari profil Facebook. Dan selain itu, dia juga pendiri dan direktur Global Science Research, perusahaan yang mengumpulkan dan memproses data Facebook. Yang terakhir ada menerima dana dari pemerintah Rusia untuk bisa meneliti keadaan emosional pengguna Facebook. Yang kedua ada eh, Robert Robert Mercer, tokoh kunci di balik pendanaan dan pendirian dari Cambridge Analytica, memiliki hubungan dengan SEL Group yang menciptakan dan menjalankan Cambridge. Yang ketiga ada Alexander Nix, dia sebagai CEO dari SEL Electric dan Cambridge Analytica UK, bertanggung jawab atas operasi dan strategi perusahaan, termasuk untuk penggunaan dana sebagai kampanye politiknya. Yang keempat ada Steve Bannon sebagai mantan wakil dari Presiden Cambridge-nya sendiri. Dia juga memainkan peran yang tentunya penting dalam mengarahkan strategi politik perusahaan, termasuk untuk pengguna dana yang bisa memengaruhi pemilihannya. Yang kelima ada pemerintah Rusia, dia juga memberikan dana kepada Alexander ini untuk bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengguna Facebook. Yang terakhir adalah terlibat dalam upaya mempengaruhi opini publik melalui penelitian dan analisis data. Next. Oke, di sini ada kesimpulannya. Jadi di kesimpulan itu dari skandal ini yang terdapat di Facebook itu menyoroti kepentingan transparansi dan akuntabilitas untuk penggunaan data pribadi. Kasus ini juga menunjukkan perlunya ada regulasi yang lebih ketat untuk melindungi privasi pengguna dan mencegah penyalahgunaan data. Dan dalam konteks politik, jadi Facebook ini atau maupun Cambridge sendiri menghadapi konsekuensi serius, termasuk kerugian reputasi, investigasi hukum, dan tekanan untuk perubahan kebijakan. Selain itu juga ada pengumpulan dana secara tidak etis. Jadi Cambridge sendiri ini mengumpulkan data dari jutaan pengguna Facebook melalui aplikasi This Is Your Digital Life, yang dimana aplikasi ini bisa mengumpulkan data dari pengguna yang mengikuti tes kepribadian, tetapi secara tidak sah mengambil data dari teman-teman mereka yang ada di Facebook. Dan itu termasuk melanggar kebijakan privasi platform. Yang kedua ada pengaruh pada pemilihan dan referendum. Ini lebih ke datanya itu digunakan untuk membuat profil psikografis yang memungkinkan kampanye untuk politik untuk menargetkan iklan yang dipersonalisasikan. Yang ketiga ada kegagalan Facebook dalam melindungi data pribadi. Jadi di sini Facebook juga dikritik karena gagal melindungi data pengguna karena tidak segera mengambil tindakan ketika pelanggaran terungkap. Tapi perusahaan juga dituduh menyesatkan gelulator dan publik tentang sejauh mana pelanggaran data. Yang keenam ada panggilan untuk regulasi yang lebih ketat. Jadi kasus ini tuh juga memicu dari seruan regulasi yang lebih terhadap iklan politik yang dimana untuk menggunakan penggunaan data pribadi. Dan yang untuk kesimpulan umumnya, jadi dari skandal Cambridge ini
Facebook itu menyoroti kerentanan sistem data pribadi dan penyalahgunaan dalam konteks politik. Kasus ini juga menggarisbawahi pentingnya untuk perlindungan privasi data, transparansi, dan regulasi yang lebih kuat untuk mencegah manipulasi pemilih dan pelanggaran data baik Facebook maupun Cambridge menghadapi konsekuensi serius terkait tentang skandal kebocoran data itu. Terima kasih. Terima Sekian kasih. dari kami, Reta dan Hanif. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.